kedokteran itu nggak ditakdirkan untuk nyari uang juga kan. Aku udah nggak ada KKN, jadi Siap-siap ditatar kamu ya. Konsep makan siang gratis tapi blind box Dokter ada. butuh apa? Minta ke aku. Mau tiket pesawat, mau makanan, mau main golf, tinggal minta aja. Katanya dia difoto, habis difoto pakai kamera gitu, baru didiagnosa tuh sama cigunya. Masa cigunya nih bisa tahu di tahun berapa kira-kira dia akan mengalami patah tulang. Jadi tapi lama-lama tuh si keleknya tuh iritasi. Itu tuh nggak proper sama biaya kuliahnya, sumpah menurutku. setuju. Itu yang masih disayangin. Bayangin orang BPJS aja cuma dibayar 17.000 sampai 25.000 orang. per orang. Oh, salah deh. Enggak. Per harinya dia kena 75, per orangnya berapa gitu? 4.000 apa 5.000? Nanti kalau emang dia dapat ada biaya apanya, pokoknya total cuma terima tuh di bawah UMR. Biasanya kan sekarang klinik juga BPJS semua kan. Mayoritas berobat juga BPJS banyaknya. Jarang yang pribadi. Sebenarnya ya kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan, maksudnya kayak memang sebenarnya kedokteran itu nggak ditakdirkan untuk nyari uang juga kan, lebih ke arah mengabdi. Jadi kalau misalnya mau ngambil yang mau cepet kaya ya cari yang selain yang namanya jurusan kesehatan sama pendidikan, karena kan tujuannya kan kesehatan sama pendidikan inklusif toh, berarti ya Iya. harus ngapain gitu. I see. Makanya kalau bisa kaya tapi prosesnya lama. Di umur 35 up kan. Beda sama orang IT. Sekarang freelance di mana-mana orang IT. Pokoknya di bagian kesehatan menurutku kurang proper kalau buat kerja di Indonesia. Tapi kalau kamu berani lompat ke luar negeri, itu sangat-sangat dihargain untuk orang kesehatan dan pendidikannya. Sebenarnya farmasi itu bisa cepet kalau misalnya lu punya apotek sendiri gitu loh, apotek pribadi yang lu punya sendiri gitu. Jadi lu kayaknya bukan karena lu farmasinya, tapi karena memang lu apoteknya Bisnis. gitu. Bisnis ya. Tapi kan di Indonesia ya, namanya di Indonesia masalah izin BOM-nya itu cukup rumit untuk kesehatan, sumpah. Entah kenapa. BOM itu apaan bang? Kayak izin usaha buat di kesehatan. Kayak mau kita mau buka klinik, apa ya namanya ya? Izin apa ya namanya? Izin STR gitu lah ya. Iya, kayak kita kalau aku kan kontraktor ya, ada namanya izin usaha dari Pemda kayak gitu, atau dari pemerintahan pusat itu ada. Nah, kalau dari kesehatan tuh ada dari Disnaker, dari kedinasan kesehatan itu. Apa sih namanya kedinasan kesehatan namanya? In case itu sulit. Soalnya problematik di saudaraku ngurus izin hampir 2 tahun. Dia buka klinik. Berarti izin praktek. Kak Tere kan bisa ngomong ya Kak Tere. Oh iya, halo. Halo. Anak kedokteran juga kah? Iya. Aduh, di sini banyak banget semua anak kedokteran. Iya. Pada kedokteran. Aku jadi dokter deh. Mau semester berapa Tere? Atau sudah koas? Belum, semester 7. Oh, bener lagi dong. Iya. Kalian juga FK? Oh, aku FK. Semester berapa? Semester 15. Waduh. Kamu udah penelitian belum, Tere? Udah. Ngambil apa? Anestesi sih. Anestesia apa? Skala nyeri gitu aja. Oh, skala nyeri. Yang lain semester berapa? Aku 7. Wah, Di IT, sama dong. tapi IT. Oh, IT. IT. Dia pasien. Dia pasienku. Biasanya rame kalau misalnya ngomong-ngomong kedokteran. Banyak loh anak kedokteran di Roblox ini. Di map ini lumayan banyak. Kemarin aku nemu dokter SPJP. Udah SP2 lagi mana ya? Coba kita lihat lagi online nggak? Halo. Oh, ini dokternya. Bukan. Apa itu SC? Apa tadi namanya? SPJP itu spesialis jantung bang. Oh, keren sekali, udah spesialis, pasti berumur tuh. Nggak juga loh. Oh, masih 30 awal. Pinter berarti. Iya. Tapi lu kalau udah SP2 pasti udah agak tua sih kak. Mungkin 35 ke atas, 36, 37. Beliau 32. Lah, Pinter dia loh. tamat bener. ISYA pasti ini dia kan. Aku agak sungkan lagi ngundangnya. Gak usah kak, nggak apa-apa. Aku punya kenalan, tapi dokter hewan. Siapa tuh? Kelly bukan ya? Tahu Simply dia. manusia sama hewan kan sama ya. Sama, dia katanya sekolahnya sama, tetap koas juga loh. Aku baru tahu. Iya, memang. Dokter hewan. Iya.
Iya. Kakak sekarang lagi ini Kak, lagi semprot. Aku udah langsung khas. Oh, I see. Aku udah nggak ada KKN, jadi ya gitu deh. Meli kedokteran juga Kak Meli. Ini dokter Halo Iya, Meli, aku, makasih. aku masih maba. Aku baru mau masuk. Keren. Ayo ospek dulu. Iya. Ya, Tapi Ayan aku kali aja belum kita belum Ayan. ospek. kayaknya kita minder deh Ayan. Gas aja Bang Paijo nggak masalah. Jadi dokter aja. Ini sharing our thought. Ini Raffi kayak dokter hewan nih. Iya nih Raffi dokter hewan. Nih langsung Ya lu keluar. anjir Raffi. Ini semuanya kedokteran. Oh Oh, iya. Meli orang Sunda Meli. iya aku Sunda. Bandung kamu teh. Aku di ini aku di Ah, I see. Kamu masih maba. siapa? Kamu. Ya Meli. Iya, aku nanti Siap-siap ditatar kamu ya. Saya dokter pemerintahan. Prabowo samping aku. Oh, selamat siang Pak Prabowo. Oh, Pak Bowo. Ini udah CS banget nih sama Angkat saya Pak jadi Bowo. Menkes bisa nggak Pak? Saya punya segudang prestasi ini kebetulan Bapak. Gimana Pak Aja menurut boleh Bapak tentang era kesehatan saat ini? Apakah Bapak ada tanggapan Bapak? Saya tidak punya tanggapannya, lanjutkan saja. Aku cuma minta satu, Soalnya Pak. Tolong junjung tinggi orang kesehatan dan pendidikan, Pak. Dan hargai apresiasi dia dalam belajar. Bener Pak. Ini ada pertanyaan dari salah satu senior kita Pak. Dari senior kita dari KTR ini lebih penting kesehatan atau MBG Pak? Boleh dibantu dijawab terlebih dahulu Pak. Jadi MBG itu adalah bagian dari kesehatan, Pak. MBG itu makan gratis, Pak. Oh, baik, kita boleh diulang terlebih dahulu. Kita di sini ada satu narasumber yakni Pak Prabowo. Jadi kita akan serahkan kepada Kak Paijo. Kak Paijo boleh bertanya selama 1 menit mulai dari sekarang. Oh iya, baik. Gini aja Pak Bowo. Aku cuma minta tolong ya Pak Bowo ya. Ya, nanti saya tolong ya. Iya. Baik. Terima kasih kepada Pak Ijo. Mungkin selanjutnya kita akan tanyakan kepada Kameli nih, selaku seorang mahasiswa baru nih Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo bisa mendengarkan gitu keluh kesah yang dirasakan oleh mahasiswa baru nih. Silakan Meli. Nanya apaan? Nggak tahu. Udah gak usah Ini tanya, jangan saya juga gak tahu mau polos-polos. jawab apa. Meli jangan bolos-bolos, Meli. Enggak, ini loh. Kalau yang Meli gak usah masalah nanya Meli, MBG, saya takut. saya di sini cuma mau nanya aja. Jadi kan ada yang ini ya sekarang tuh MBG itu. Tapi kenapa di sekitar sekolah saya waktu saya kelas 12 itu tuh nggak masuk ke sekolah saya gitu. MBG itu yang apa? Karena program itu, saya kasih gak jambar. Karena program itu cuma mayoritas doang yang mendapatkan. Betul, karena saya tuh di sekolah, padahal tetangga sekolah saya tuh maksud itu kan sekolah saya apa sih? Saha? Tetangga non sih sekolahnya orang enggak, jadi sekolah aku teh ini itu apa nggak dapat Berenang? MBG, nggak dapat makan gizi padahal Ya Kak, udah segitu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada Meli. Mungkin ada 2 orang lagi ya yang kita baru bergabung juga bersama kita. Ada Zolsweet dan juga Kak Sakupang. Mungkin kita mulai dari Zolsweet Jadi dulu. saya MBG ini saya punya jawaban untuk pertanyaan Meli Oh, oke. tadi. Oke, silakan Pak Prabowo Ya, jadi- belum jawab. Mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, tapi program makan siang gratis itu sebenarnya dia menggunakan sistem gacha, Pak. Ya, jadi tergantung kehokian gacha sekolah itu Anda apa? sebenarnya. beruntung-beruntungan. Oh. Siapa yang menang? Ya, Oh berarti jadi di kantorku itu ada wheel spinner nih, cuma kalian nggak tahu itu. seperti itu ya, baik, terima kasih. Iya, Tapi agak sebenarnya begitu. kayak gitu sih Ya, namanya kan, agak anjing ada ya. yang waktu itu protes kenapa di sekolah lain dapat ayam, di sekolah dia cuma dapat wortel. itu Jadi, pun jadi sistemnya gacha ya, jadi itu juga gacha. maaf, berarti ada yang dapat sayur doang, ada yang dapat telur puyuh doang gitu Iya. ya Pak. Betul doang. Betul. Oh ya. Nah, grade yang paling tinggi itu mendapatkan apa Pak? Kira-kira Pak? Kalau di MBG itu? Daging kah? Sushi. Sushi. Wow. Iya, ada sushi waktu itu. Bisa sampai sushi itu. Pendanaan dari mana itu?
Itu karena Dari saya. Al-Azhar. Oh, Kak Sakupa ada statement? saya retweet aja. Oh, Selagi ada Pak Iya. Bowo, itu bisa menyampaikan aspirasi, keluh kesahnya para rakyat Iya, ya. ini gitu loh. Tolong jangan tolong pertanyaannya jangan susah-susah ya. Tapi dok, saya kanker kantong kering katanya. Kalau untuk jawaban dari dokter-dokter di sini gimana? Ini mau jawab yang mana, yang di komen atau yang di mana ini? Ini dulu. Ini tampaknya ada dokter pemuda, ada koas di sini. Ada kakak-kakak koas. Sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan makan siang gratis itu gacha. Iya, iya. Gacha semuanya ya Bapak ya. Tapi saya izin bertanya nih Pak, Iya. saya sempat berdiskusi pendukung-pendukung Bapak itu di salah satu tempat dan mereka katakan bahwasannya sebenarnya makan siang gratis ini memang tujuannya tidak untuk semua orang Bapak, hanya kaum-kaum minoritas saja. Kayak kenapa orang yang kita kasih wortel dan telur aja itu udah bersyukur, sedangkan kalau orang-orang kaya kan itu nggak perlu bersyukur lagi, toh mereka makannya udah banyak, udah bergizi gitu kan ya Pak. Tapi orang-orang miskin itu nggak bisa makan itu, makanya ketika dikasih somehow ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Yang nggak seneng itu adalah orang kaya, dan orang miskin justru seneng ketika dikasih gitu Pak. Jadi tanggapannya menurut Bapak, apakah dengan gacha ini sudah maksimal begitu Bapak? Targetnya sudah memadai, Pak. Aku berterima kasih sama Pak Nggak Bowo. bakal ada yang dobrak Karena- pintu kok tiba-tiba serius. Karena Pak Bowo mengadakan program BLTU, program yang dimana gaji seseorang yang di bawah UMR itu mendapatkan 600.000 per bulan. Sangat membantu banget Pak. Terima kasih sangat Pak. Ya, saya aja baru tahu ada program itu ya. Ya bagus. karena Pak Iya, kayak gitu. Prabowo mungkin sibuk. Jadi Oh iya nggak. sibuk ya. Iya. Oh iya. Pak Prabowo, kalau konsep makan siang gratis tapi blind box ada ide kayak gitu nggak Pak? Oh ya, nanti kita Saya mau Pak. kita Kayak bicara sama MDG tim gue ya. Secret Pak, menurut saya MDG Secret tuh ide bagus loh. Biar anak-anaknya orang kaya tuh membeli Pak gitu. Iya, Nanti Pak. uangnya bisa ditukarkan. Ya kemarin aku dapat sayur, hari ini mau ayam gitu Pak. Iya. Iya Pak. ide yang sangat bagus ya nanti. Nanti kita bicara Tolong sampaikan ke Pak Teddy ya Pak ya. Untuk di tata laksana selanjutnya Bapak. Betul, Oh my betul. god. Ada ya orang berpikiran seperti itu. Bagus-bagus. Kamu kreatif ya, kamu kreatif. Kamu daftar PNS aja dulu nanti kerja sama saya. Kakupang diam-diam tapi wow, keren-keren. Visioner ya Kupang ini. Sebenarnya kita akan mengganti topik pada podcast kita kali ini menjadi topik tentang ini, tanggapan saudara-saudara, tanggapan saudara-saudari dan saudara-saudari dan saudara-saudara semuanya tentang Kentang. Kentang. French fries, tentang French fries. Ya, tentang bahwasannya katanya Saur Seli itu sebentar lagi expand ke 665 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya, back to the topic, kita akan ini interogasi Mas Kutang, siapa? Sakupang dulu. Mas Kutang. Kok tiba-tiba gua sih? Kedokteran juga Kak? Iya. Dokter apa tuh? Kok ketawa? Saya masih preklinik ya. Kebetulan ini forumnya untuk SP2 doang, Mas. Saya pegawai Dokter BPJS. Saya pegawai BPJS ya. Oh, Bapak ini yang korupsi di saya ya, Pak? Iya, Enggak. saya yang ACC, tidak terima dengan pegawai BPJS. saya yang ACC rujukan. Saya sangat tidak setuju loh sama BPJS. Saya kelas 1 masih ditaruhnya jadi kelas 3. Gimana itu? Lah, wah nggak bisa itu, Mas. Sekarang komplain. Ini gimana ini? Pegawai Iya. BPJS ini gimana ini? Sudah saya masukkan di sistem ya, sudah saya masukkan di simpusnya. Iya. Ya tenang. Masa saya daftar apa biaya tiap bulannya kelas 1 pas sakit masuknya kelas 3. Oh, sistem blind box ya. Coba Mas, gini, coba Mas sakit lagi, nanti kita lihat lagi dapatnya apa. Mungkin. Ya
masa sakit bisa digaca mas? Suruh uji coba gak sakitnya? Ya, mungkin kalau Ya kan misalnya digaca, memang- namanya juga gacha. Iya. Nah, Oh, mungkin kalau memang bayarnya untuk kelas 1 tapi dapat kelas 3 ya mungkin memang bayarnya kelas 3 aja, jangan kelas 1. Ya gimana? Lah kita mau nurunin kelas 3. Mas nggak bisa mas, karena ini udah Nah, iya itu maksud saya. Maksudnya kan kita nggak ada yang tahu ya sistem. Tapi kita Kita harus- kita bermain dengan sistem mas di sini. Sistem. Oke. tapi kan kita harus Iya. aku sebelumnya dari kelas 1, terus kita turunin ke kelas 3 kan harus minta persetujuan dari BPJS-nya sendiri kan. Mm. Nah, sedangkan kita buat mengajukan untuk penurunan kelas itu dipersulit kenapa? Kembali lagi ke sistem. Sistemnya pinter ya. Pak Wowo ini gimana ini Pak Wowo? Menurut Pak Prabowo gimana Pak dengan pemotongan budget di sistem kesehatan kita nih Pak? Mungkin Katanya lagi Itu mah penambahan terserah. anggaran Pak. Dia yang benar pemotongan atau penambahan ini? Nah, yang mana sih? Enggak, kabarnya ada mau penambahan anggaran. Tapi kok malah kayak gini? Mungkin. dia juga yakin. Kalian dokter sering nonton drakor soal dokter gak? Psikopat? Aku paling suka nonton ini ya. Trauma Code. The Trauma Code bagus banget itu. Halo, selamat datang Mas Rais, Nandex, Mas Ambatunat, Mas Shazel, dan Mas Kadalamara. Boleh di-invite mungkin, saudari Poison. Halo Bang Rais, botak. Dokter juga Bang Rais. Mulutnya Bang Rais gerak-gerak. Kok Pak Wowo nggak gerak? Iyalah, Kenapa? mingkem. Ini the bell. Itu Mas Ambat Okam tuh senyum terus anjir. Mas Ambat Tunat. Gak kering lu mulut. Itu kan boleh. Hanya tersisa pemain inti. Dan Rais. Jadi di dunia kedokteran materi apa yang paling susah buat dipelajari? Gak tahu masih maba. Salah nanya. Ini yang Saya ini lagi tanya presiden tanya kok nggak dijawab ini. Wah, ini setidaknya ini semester 3 nih. Kalau saya pribadi apa ya, kedokterannya itu yang neurologi itu Pak, saraf Pak. apa ya kenapa itu susah itu? Pertama dia banyak, kedua sinyal-sinyalnya itu banyak Pak. Kalau misalnya kita belajar tentang jantung gitu, jantung ya udah kita belajar kayak jantung ada atrium, ada ventricle. Nah kalau di otak Pak, di otak itu kita salah geser dikit aja itu udah berubah. Mau dimudahin nggak? Boleh Pak, boleh. Boleh. Nanti saya bicara sama menteri ya, sama menteri-menteri Mau Baik, dihilangkan baik. ya Pak materi itu yang Pak? bersangkutan. Solusinya gimana itu? Ya, Mau dihilangkan nggak Pak? nggak usah belajar itu. Jadi sampai jadi dokter itu proses belajarnya berapa lama sih? 7. 7,5 tahun. Iya. Iya. Karena kan kalau mau jadi Iya. dokter tuh kan kita kan harus program sarjana kedokteran dulu kan. Sudah gitu program profesi jadi koas, terus jadi entar ada ujian kompetensi, internship, terus nanti ada program spesialis. Tapi itu opsional sih. Tapi Ih, anak maba oh my god, ternyata sudah mengulik ya. kebetulan omangku dokter. Mengulik. Keren. Iya gitu. Emang kamu cita-citanya jadi dokter? Aku nggak tahu ini benar atau enggak ya, cuman banyak tuh orang kan jadi dokter tuh biasanya karena ke-trigger entah kejadian apa. Mungkin dia lihat binatang kesakitan dia pengen sembuhin, atau mungkin dari apa. Kalian dari ke-triggernya dari apa sih pengen jadi dokter? Fungsinya, cara kerjanya. Oke. Berarti kamu nanti bakal penasaran juga dong sama pasienmu. Sama penyakitnya. Lanjut ke Meli. Aku pengen jadi dokter pertama karena aku pengen bantu orang lain ya. Yang kedua nanti kalau misalnya aku ditanya, misal aku punya pacar, terus nanti pacar aku tuh kenalin ke orang tuanya, nanti ditanya, pacarmu ini kuliah apa? Aku bilang kedokteran, pasti bakal keterima gitu. Lucu banget lagi anjing. Udah. Jadi takut aku berobat anjir, semua dokter kok motivasinya aneh semua. Ibel, apa yang men-trigger kamu ingin menjadi dokter? Iya, Ibel kenapa kamu pengen jadi dokter? Why? Alasannya ya
Nggak ada sih kak. Ya, Gua nggak tahu. takut gobat. Iya, Nggak sih dari dulu tuh. Nggak, maksudnya Enggak, cuma juga orang jadi dokter tuh pasti ada ini anjir. Kenapa tiba-tiba nggak mau ngapain jadi dokter so? Iya. Aku itu sebenarnya dari dulu tuh kayak suka nonton film gitu loh. Dan aku tuh Nggak apa-apa. aku tuh Nggak apa-apa, tertarik serius. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. jadi sekarang aku udah tertarik sama bagian-bagian tubuh manusia gitu. Jadi aku tuh tertarik sama forensik. Jadi aku belajar dokter kan. Ini aku suka ilmu-ilmu forensik gitu loh kak, yang belajar tentang ya ada manusia, mayat gitu lah. Keren, Ya, serem. keren sih. Enggak. Jadi karena Tepat. trigger nonton film ya. Itu lebih tepat Ya karena jawabannya disuruh kalau orang jadi tua goreng. juga sih pak. Kenapa? Karena dari orang tua Suruh juga. orang tua. Aduh serem ya. Jawabannya Oh, serem. berarti alasan utamanya disuruh orang tua itu. Ya gitulah. Terus alasan yang mendorongnya karena suka forensik. Nah gitu. Kakak udah pada kuliah ya? Udah spesialis malah kita. Keren banget serius. Ih. Maksudnya aku pengen nanya semester awal gitu tuh kita tuh harus belajar gimana sih itu Rajin. gitu ya. Oke. Ya, bagus. Gitu, jadi dokter tuh niat dikit lah. Kalian mengurus nyawa kita ya. Masalahnya tapi dia pilihannya dia mau itu. Dia mau eksperimen gitu loh, yang takutinnya. Nanti takutnya aku dirubah jadi dugong kan kalau jadi pasiennya bahaya. Dulu sempat pengen jadi dokter sih, makanya aku sempat pengen jadi dokter tapi tidak jadi Kenapa ya? Oh udah jadi dokter. karena susah. Abangnya FK juga kah? Enggak bang, cuma gua sering buka server ngobrolin sama anak-anak FK gitu di podcast ini. Oh. Kalau abangnya apa tuh kalau boleh tahu? Gue basicnya di bidang ini bang, teknik telekomunikasi. IT lebih ke teknisi lapangannya yang lu tahu tower BTS kan, tower BTS yang gede itu yang buat jaringan. Bikin web udah intinya gitu. Iya gitulah. Gue punya kenalan ini sih kemarin, makanya gue tertarik juga. Gue yang tadinya nggak aware sama kesehatan, gue aware coba gara-gara ketemu ini dokter subspesialis di sini di podcast Spesialis jantung. spesialis jantung di tuh. Oh iya benar. Oh 32. Iya yang itu. Nggak ada libur kerja. Libur kerja sama dengan tidak dapat gaji atau tidak kaya. Yo kerja tiap hari aja bang, mumpung masih muda. Kerja terus. Halo Diza. Halo, aku baru join ya. Anak dokter gigi ya? Enggak, aku pendidikan dokter. Oh. Aku semester tua. Serem banget. Semester 9. 7. Nah, semester 9 mah nggak ada. Aduh, amit-amit. Pasti buku kamu tebal-tebal ya? Jujur jarang sih baca buku. Kalau lebih ada ke kayak rangkuman atau catatan orang, lebih milih baca itu. Kecuali kalau topiknya beneran aku minatin gitu, baru baca deh biasanya buku. Oh. Kamu motivasinya buat jadi dokter kenapa? Karena nggak tahu mau masuk jurusan apa. Sumpah serem banget dah jawabannya. Sumpah, gua nggak mau berobat ke lu siapa namanya? Enggak. Ya tapi tetap berdedikasi. Diagnosisnya sama kayak ini ya, ChatGPT lagi. Iya, nanti aku bentar ya aku lihat ChatGPT AI yang dulu. free. Aku lihat AI. Iya, aku lihat AI dulu. Oh ini, Mas kena sakit ini ya. Bukannya nulis resep malah ChatGPT. Tapi sebelumnya kamu cita-citanya apa? Dokter sih. Ya udah. Iya. Tapi tolong ya pesannya jangan galak-galak sama pasien. Iya loh. Jujur kalau jadi dokter tuh sebenarnya kayak perlunya empati nggak sih ke pasien gitu. Benar, soalnya dokter muda sekarang banyaknya dia judes. Benar. Attitude-nya kurang. Benar. Ya, PK medis ya kamu ya? PK. Ginian PK sama medis. PK lah pokoknya. Patologi klinik. Ya nggak sih? Iya orang analis. Orang kesehatan juga. Reka medis itu. Medis mah. Beda lagi ke medis. Kayak patologi Beda lagi ya emang. Kayak Kalau reka dokumennya kayak apa tuh namanya? Lab pokoknya. kalau
Kalau orang lab apa kuliahnya? Itu gak sih? Ya itu. Iya. Jelas. Udah bener lah, aku benerin mesin aja udah. Mesin. Mesin kali orang kesehatan banyak banget. Tapi berkaitan dengan itu sih dokter sih. Iya, karena Kakak udah tamat kakak Ciara. Belum lah, kan dibilang ya. kuliah. Oh, kuliah. Kamu. Biasa aja, jawabnya biasa aja. ini aku kan yang paling tua di sini. Iya, kamu paling tua. Pak Ijo, Jangan kayak gitu. semester berapa? Aku semester 1 baru mau masuk kuliah. Yang percaya musyrik. Makanya aku jadi dokter mesin. Tapi kamu boleh dong kalau mau benerin mesin gitu pakai chat GPT. Nggak ada dong. Nggak ada. Setiap mesin beda. Rasa mesin juga beda. Iya kan? Ini mesin molding rusak di bagian ini. Apa yang harus dibenarkan? Nggak mungkin kita pakai ChatGPT. Nggak ada. Coba. Coba cari. Apa? Misalnya. Apa promnya? Bentar. Cari mesin molding tipe SH 4 Buset. S1 4 33 dalam kerusakan di boiler harus seperti apa cara pembenarannya? Coba cari itu. Kerusakan di mana? Beli baru. Di boiler deh. Broiler. Beli baru, setuju. Ya, vote untuk beli baru. Part apa yang perlu diganti, diperbaiki? Ada nggak? Bentar. Lubang gasnya kayak selonggar ya. Nama? Biasanya kalau mesin itu racikan dari perusahaan kan. Nah perusahaan itu tuh tidak melebarluaskan buat sembarang teknisi. Jadi nggak bisa kita nyari di ChatGPT. Berarti kalau mau harus training dulu. Benar. Lebih gampang kedokteran dong. Banyak ya di ChatGPT. Tapi apa tuh nggak tanya dosen? ChatGPT. Janganlah. Nanti gimana kamu ngobatin orang? Nanya dosen dulu. Tanya dosen. Pak ini mau mati gimana ya? Keburu mati. Pasiennya mau mati gimana ya? Pak, ini napasnya udah kali 2, terus dia ada liur putih. Ini langkah pertamanya seperti apa ya, Pak? Masih kayak gitu kan nggak mungkin. Kelamaan ngetik. Kalau nggak, kelamaan ngangkat telepon. Belum lagi dosen ini. Harusnya bisa gitu. Soalnya kasus yang apa ya bilangnya? Tapi kamu semester 7 udah bedah mayat dong? Aku nggak ada bedah mayat dari semester 1, ngapain? Itu forensik. Lihat doang, belajar gitu. Oh udah dibedah, bukan bedah mayat? Enggak. Yang bedah bukannya langsung Di kampus aku tuh kayak udah berpuluh-puluh tahun itu spesimennya. Tapi ada tahu yang kemarin baru dibedah poison, cuman kan bolos kan. bau. Makanya poison jangan bolos. Gimana kamu mau eksperimen? Yang penting kasih obat aja nggak sih? Setuju. Sobat. Serem ini serem. Oh saya sumpah, pusing, Bang, kasih praktek. paracetamol, udah selesai. Nah, kasih obat kamu. Paracetamol emang buat pusing, bukannya buat Kalau wow tinggal minum teh manis. Obat ajaib. Kalau luka dijilat, selesai. Iya, kalau lu kan tinggal ambil NaCl udah di ini jahit. Kering dong. Siram alkohol langsung gitu loh. Aku sering luka, tapi sering aku siramnya pakai alkohol biar langsung kering kan. Nah itu ada efek sampingnya kah atau gimana? Sebenarnya alkohol tuh ya taunya di sini tuh alkohol tuh buat ngebunuh kuman kan. Nggak tahu Biasanya alkohol yang digunain berapa persen kalau di rumah sakit? 70, 80, 90. Berapa? 70 ke atas. Oh ya udah bener. Aku pakai soalnya pakai 90. Sekalian buat diminum. Bagus. Ini kakaknya kedokteran semua. Itu si Iya. Pak Ijo Kita kedokteran. Kalau kamu apa? Aku mau tahu aja sih tips-tips kesehatan tuh gimana, ada nggak kira-kira dari kakak-kakak? Minum susu, olahraga, Bang. Olahraga ya? Iya, olahraga. Dijaga porsi makannya, gulanya dikurangin. Oh ini bang, aku mau nanya deh. Jadi waktu itu tuh aku pernah jadi di rumah tuh lagi dingin banget kan.
Terus tiba-tiba Biduran mati. tiba-tiba jari kaki aku tuh kayak bengkak-bengkak gitu. Gatel. Enggak itu hamil sih. Yang bengkak jari bang, bukan perut ya, mohon maaf. Itu biasanya dingin, gatel, Enggak. biduran. Jadi kayak apa sih, misalkan jari telunjuk, jari manis sama jari apa sih? Kan ada 5 jari, jempol, telunjuk, apalagi sih? Manis sama kelingking. Itu bengkak gitu, jadi kayak membesar gitu loh, kayak ditiup kayak balon gitu. Tiba-tiba aja, cuma terus gue panik kan, kayak wah apa nih? Enggak dong, enggak USG juga nggak sih? MRI nggak sih MRI? Enggak. Ya udah, gue panik kan. Gue panik, gue nge-search di Google tuh apa ciri-ciri, maksudnya kalau bengkak kayak gini ciri-ciri apa gitu kan. Terus katanya kardiovaskular, gue langsung panik, langsung tobat gue. Wim finger, masalah jantung. Jujur tadi nggak kedengeran ini ya. Suaranya. Hati-hati bang, itu gejala bang. Iya, makanya gue tuh langsung kayak anjir nih apa nih gitu. Sindroma nefritik nggak? Iya, ini tuh nggak gatel gitu loh kak, dia kayak cuma bengkak doang gitu loh. Nah, cuma aku kalau kalau dingin tuh nggak ada gatel-gatel, nggak ada. Berarti dia rubor, kalor, fosiolesa. Iya, itu informasi ya. Tumor. Weh, jangan dong. Serem banget sih. Tumor itu artinya pembesaran. Itu biasanya jantung. Iya, terus pokoknya ini ya, gue takut. Apa bukan efek sih, gejala? Kalau kata gue sih alergi ya. Kalau misalnya alergi dingin ya bang ya, berarti lu harus harus untuk menghangatkan badan, pakai alkohol. Loh. Minum. Pokoknya tuh gue langsung 5 waktu langsung udah. Terus gue langsung cut makanan bergula. Gue sampai beli apa ya waktu ya, air fryer biar nggak goreng, tapi ternyata air fryer sama aja ya. Rais ini dokter kakak Rais. Cuma pengen tahu aja. Kadis sudah ini belum Kadis? Udah semprot? Aku udah. Tinggal semhas. Enggak, dari penelitian belum sebenarnya. Dapatnya ini bahasan apa kak? Aku penyakit dalam divisi paru. Emang nggak ada yang pulmo di situ? Atau penyakit dalamnya nge-includein pulmo? Soalnya kan ada yang kayak gitu tuh. Nggak ada pulmo yang sendiri sih kalau di FH aku. Cuma dari penyakit dalam. Kalau menurut kakak kenapa gitu? Apa? Menurut kakak mending di ini enggak sih? Ini Kak Izi tadi yang baca Quran ya? Iya. Masya Allah. Insya Allah Kak Izi. Masya Allah. Kak Diza, balik lagi ke topik tadi. Menurut kakak sebenarnya pulmo itu harus dipisah atau digabungin kak sama penyakit dalam? Kayaknya kalau penyakit dalam ini lebih ke ngobatin nggak sih? Kayak apa ya? Soalnya banyak kan di penyakit dalam itu juga kayak udah ada yang kardiovaskular, terus apalagi lupa. Ya gitulah pokoknya. Harusnya kan udah ada SPJP juga kan? Iya, bentrok tuh kak. Bentrok sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya. Oh, kakak udah spesialis kak Diza? Belum. Oh, aku sekarang semester berapa? Aku skripsi. Oh, skripsi semester akhir berarti ya? Yes. Semangat, berarti masih dokter umum. Dedek semua di sini. Bantuannya ya kakak senior ya. Aku dokter hewan. Wow. It's okay loh. Sama loh. Kan anatominya sama, tinggal tusuk-tusuk aja. Kalian hari Jumat ini gak ada yang ke Bali kah? Ngapain ke Bali? Ke Bali. Ada konferensi ya? Ada seminar Objin. Kogi ya, Kogi. Objin. Internet. Iya Kogi kan. Internet. Dari Kogi kan. Aku medical representatif aja. Betul. Pokoknya nge-treatment dokter apa ya namanya. Pokoknya apapun yang dokter butuh minta ke aku. Farmasi nggak sih? Kayak Presiden. sama farmasi. Farmasi. Presiden. Oh residen. Aku dengarnya presiden.
secara logik presiden Kayaknya aku tahu dia ada pernah yang buat konten di TikTok kalau nggak salah. Terus dia tuh kayak jadi asistennya dokter. Iya. Pokoknya dokter butuh apa, minta ke aku. Mau tiket pesawat, mau makanan, mau main golf, tinggal minta aja. Sekretaris nggak sih? Mirip sekretaris ya. Tahu. Hampir kayak manajer gak sih, sekretaris gitu. Pokoknya aku yang beresin semua. Kayak Jumat ini kan dokter aku terbang kan ke Bali kan. Aku yang nyiapin tiketnya. Mau tahu pandangannya aja nih dari para mahasiswi atau dokter-dokter yang sudah berpengalaman gitu. Jadi waktu itu ada teman gue datang dia ke tongkrongan biasalah. Nah terus tiba-tiba dia cerita nih, katanya dia baru ikut seminar namanya hematologi. Ada yang pernah dengar kah? pernah darah itu. Enggak, bukan darah. Kalau hematologi darah. Enggak, ini dia hematologi. Katanya itu ilmu diagnosa. Oke, terus Nah, katanya itu ilmu diagnosa yang mendiagnosa penyakit-penyakit di melihat keadaan mata seorang pasien. Gue tuh bingungnya di sini bang. Jadi gue awalnya kayak oke aja kan. Tapi terus dia mulai aneh nih. Jadi gini udah cerita. Jadi dia itu dibilang kan sama kayak gurunya gitu. Dipanggilnya Cikgu. Dipanggil sini kamu saya lihat matanya. Jadi matanya dia difoto. Habis difoto pakai kamera gitu, baru didiagnosa tuh sama cigunya. Nah, masa cigunya nih bisa tahu di tahun berapa kira-kira dia akan mengalami patah tulang. Jadi dia mendiagnosa hal yang belum ada. Dahulu Tuhan aja. itu haram musyrik, tidak benar, hoax. Nah, tapi anehnya itu kayak, dan gini nih, dia yang bikin lebih mind blowing lagi dari simatologi ini yang dicirain oleh dia adalah dia bukan cuma bisa melihat kehidupan kita ke depan secara kesehatan, tapi dia bisa menerka atau mendiagnosa kehidupan orang tua kita, bahkan kakek nenek kita saat masih hidup kemarin-kemarin gitu. Misalkan gimana ya, misalkan gini, di mata kita yang aku tahu sih, maksudnya sekedar pengetahuan kecil aku, mata emang punya saraf-saraf yang menjadi tanda ketika kita sakit, bener nggak sih? Betul. Iya. Misalkan kalau misalkan kita flu atau kita apa, ntar saraf yang merah-merahnya itu di bagian putih-putihnya bisa membesar atau mengecil atau hilang atau berubah gitu kan. Karate nanti. Nah, tapi dia itu ngelihatnya bukan cuma saraf yang di putihnya doang. Dia ngelihatnya itu di bagian retinanya, justru di bagian lingkaran hitamnya itu. Pupilnya itu. Di pupilnya itu. Kalau putih itu namanya pupil bang. Kalau retina itu di belakang. Terus kalau yang putih-putih itu, yang putih itu namanya bukan saraf, itu pembuluh darah. Kalau saraf tuh nggak bisa dilihat. Oke bang, siap. Nah, ini ada Bang Nekator Americanus. Jadi Bang, kalau menurut tanggapan seorang mahasiswa ya, bukan tanggapan khalayak umum ya Bang ya. Sebenarnya ya, menurut aku sendiri ya, pupil itu kan besar kecil itu kayaknya ada deh hubungannya sama saraf ya, ada simpatis parasimpatisnya. Cuman kalau misalnya mengetahui isi hati mungkin masih bisa ditebak lah ya Bang ya, sesuai sama mood, sesuai sama yang lain-lainnya. Cuman kalau misalnya masa lalu kayak kakek neneknya gitu, menurutku sih itu nggak mungkin ya Bang. Dan kalaupun benar itu fix dia gacha itu Bang, hoki berarti. Gitu. Mungkin tanggapan dari yang lain boleh. Ini dari pemahaman aku dari apa yang dia sampaikan ya. Jadi misalkan kita punya penyakit, misalkan darah tinggi, atau misalkan kita punya penyakit diabetes. Nah dari situ lu bapaknya rada depresi, dia di umur ini, atau misalkan bapaknya punya penyakit ini juga yang menghasilkan anaknya jadi punya diabetes gitu. Tapi gimana ya, gue percaya nggak percaya juga, soalnya kayak real banget gitu. Soalnya bahas apa sih, gue baru masuk.
pokoknya tuh Bang, temennya si Bang begini tuh ada dia kayak ngikutin seminar gitu, mungkin simposium lah ya, simposium bukan hematologi, bukan onkologi, tapi matologi, which kita nggak tahu lah ya itu apa. Nah terus katanya si matologi ini istilah bikin sendiri sih kayaknya, itu tuh kayak dia bisa ngapain, bisa menentukan mendiagnosis itu dari ngelihat mata orang gitu. Ngaco. Contohnya misalkan gini, yang tadi gue bilang kalau misalkan temen gue ini bakal punya patah tulang di umur sekian, itu katanya dia ngediagnosa dari mata bahwa ada kerapuhan, misalkan contohnya ya, ada kerapuhan tulang di bagian sini, kemungkinan tahun sekian akan patah, nah gitulah. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Mungkin temen lu salah nangkep kali Bang. Jadi penyampaiannya salah. Tahu sih Bang. Bingung juga gue. Itu tuh kayak apa ya? Banyak orang-orang yang kayak orang-orang herbalis atau orang-orang yang pengobatan tradisional tuh banyak yang pakai simatologi itu. Tapi mungkin menambahkan kalau diambil positive thinking, mungkin kan kalau misal ada hipertensi gitu, diabetes dulu deh, mungkin kan ada diabetes diabetik retinopati ya, mungkin ada penurunan itu, dia diagnosis juga atau pure ngeliat dari matanya ya? Kayaknya sih, nah itu sih maksudnya gini, kalau misalkan herbalis beneran atau misalkan kayak pengobatan tradisional beneran, mungkin mereka bakal minta hasil lab dulu atau minta kayak diagnosa dokter beneran dulu, baru mereka bisa mendiagnosa gitu kan. Tapi kalau ini tuh kayak ya udah sini gue foto mata lu terus gue baca gitu lah. Cuma dari foto mata aja. Nggak mungkin banget foto mata doang. Itu cuma diinspeksi doang anjay. Di fotonya pakai apa? Di fotonya pakai HP atau alat gitu. Enggak pakai HP. Yang dari mata paling kan hepatitis bisa dari mata kan, scleroid gitu. Pak, gue baru tahu sih. Iya, tuh coba mungkin bisa kalau ada waktu senggang abang-abang dan kakak-kakak bisa coba search di Google mungkin kalau penasaran gitu. Gue juga bingung soalnya. Akhirnya gue pas dia cerita kayak ya udah ya gue iyain aja. Kalau mata oftalmologi nggak sih? Pertanyaan aku gini, terus dia di tongkrongan motoin mata orang satu-satu. Enggak. Karena dia bilang gue juga belum bisa baca secara benar kata gitu. Kalau cuma inspeksi mata tuh kita rada susah buat nentuin diagnosis lain kecuali kayak diagnosis masalah hati tadi ya, kayak perik bisa atau masalah anemia bisa. Tapi selain itu ya cuma bisa fokus ke mata. Tapi kalau bagian luar itu rata-rata ya ada juga sih kan, kalau mata itu diagnosisnya kita nentuin ya mata merah versus turun, mata merah normal gitu kan ya. Iya. Atau bisa juga kita ngediagnosis di kondisi yang mata tenang tapi masalah-masalah yang di luar dari visual axis. Kayak misalkan blefaritis, terus satu lagi alazion begitu kan, atau misalkan trichiasis kayak bulu matanya mengarah ke kornea, atau misalkan entropion, jadi ya ada overexposure konjungtiva yang air matanya keluar terus begitu. Jadi masalahnya masalah mata, jadi nggak bisa kayak kita lihat dari mata terus kita deteksi wah ini bakal ada patah tulang, bakal ada rapuh tulang sekitar sekian tahun kemudian, itu nggak mungkin tuh. Ini aku nemu di Google, katanya sih gini, iridologi ditambah sklerologi sama dengan matologi. Pelajarin iris sama sklera. Iris sama sklera gitu. Ya. Tapi kalau di bawah lagi kurang bukti ilmiah tuh, Pak. Iya, matologi, ternyata bukan matologi, matologi. Ya udah, gitu aja sih. Thank you ya, abang-abang. Kakak, aku mau nanya gini, kan teman aku tuh ini tentang masalah kulit. Skebis. Oke, asik ya. Jadi tentang ketek. Apa? Tentang ketek, ketiak. Iya, permasalahan kulitnya itu kan gini, pasti kan kalau nggak pakai apa itu namanya pengharum atau deodoran, pasti kan bau badan kan. Ini temen aku
deodorannya tuh pakai tawas kan tiap hari. Nah terus si tawasnya teh nggak pakai apa-apa kan masih tetap bau. Nah terus akhirnya dia mencoba pakai air terus kayak didiemin. Nah terus si air ini tuh si air yang apa itu yang bekas tawasnya tuh dikelekin. Tapi ya rendemannya tuh. Tapi lama-lama tuh si keleknya tuh apa sih iritasi. Nah itu karena apa? Padahal tawas kan sebenarnya kayak bagus-bagus aja gitu buat kelek tuh. Ya karena zat kimia kali. Ruam jadi ruam. Penyebab bau kan karena bakteri. Boleh saran nggak? Boleh. Dokter Nek, izin ya Dokter Nek. Kalau boleh saran itu kasih tahu ke temannya. Pakai kencur, pakai kunyit bubuk Kak. Apa itu nggak perih Pak? Soalnya udah mengelupas merah berdarah kayak gitu. Kalau gini. Udah paham. Kunyit itu kan punya Tawas itu kan dia ada logam beratnya. Tawas tuh basah juga, basah kuat mungkin. Jadi kulitnya dia kalau nggak kuat dia dermatitis kontak iritan. Ya bisa kontak iritan. Kalau sekarang udah infeksi ya mending jangan kasih kunyit dulu nggak sih? Kasih antiseptik dulu. Aku waktu itu ngobatin skabis pakai kunyit sembuh. Tapi beda nggak sih? Bisa aja. Skabis itu tungau. Sarkoptes. Gitu ya terus sih. Ini aku pernah nyobain dan sembuh gitu. Terus kalau udah sembuh nih ya keleknya pakai deodoran aja kata aku. Berarti ganti dulu aja. Oh berarti nggak di stop dulu aja. Berarti kalau udah sembuh baru nanti cari deodoran yang bagus gitu. Pakai ini aja kan piran gitu. Tapi deodoran itu bikin hitam nggak sih? Basah gitu nggak? Ketiaknya apa? Keringatan berlebih nggak? Tapi kalau lagi panas pasti keringatan berlebih gitu kayak walaupun udah mandi juga. Kenapa nggak pakai antiperspiran? Iya makanya antiperspiran aja. Oh, ada rekomendasi. Terus kalau cara itu gimana ngilangin dermatitis kontak di tangan itu gimana ya di kulit? Sama dicari dulu sumber iritannya apa. Sumber iritasinya sabun. Dari sabun. Sumber iritasinya sabun berarti ganti sabunnya dulu. Dicoba ganti sabunnya dulu nanti. Oh, oke. Dicoba ganti sabun dulu. Kalau diganti sabun dia masih muncul berarti baru diobatin pakai krim apa ya biasanya DKI ya? Pakai kortikosteroid topikal. Kortikosteroid, hidrokortison boleh. Tapi kan itu kalau bisa dihindari dulu, jangan langsung dikasih hidrokortison. Kalau misalkan kondisinya sekarang masih iritasi, iritannya dihindari, tunggu beberapa saat udah mendingan kan? Nah itu baru. Udah mendingan sih, ini tinggal apa itu yang kasar-kasarnya doang. Kasar-kasar udah kering. Udah kering berarti. Iya tinggal ngilangin ini, masalahnya tinggal ngehalusin doang. Gimana? Kasih pelembab aja. Iya, pelembab aja berarti. Makasih untuk dokter-dokter. Minyak jahitan. Oh, siap. Soalnya aku masih maba. Kita nggak tahu. Kita semua pernah maba. Ya aku ada cerita loh. Aku boleh nanya nggak? Boleh Izi. Aja itu Rais dulu. Boleh Kak Rais, dari tadi nggak ngomong Kak Rais. Seputar THT kan aku biasa cuci hidung itu sehari sekali kalau malam. Nah kan kalau habis cuci disemprot gitu kan di telinga kayak ada air gitu. Itu aman nggak? Itu berarti air dari cuci hidung keluar dari telinga gitu? Enggak keluar, kayak ada kayak mendem gitu loh, kayak kemasukan air gitu loh. Nah iya, bukan emang bisa naik ya. Dari hidung telinga bisa naik. Berarti nggak apa-apa itu. Kalau nggak apa-apa nggak tahu ya. Mending langsung cek ke dokternya nggak sih? Emang saluran hidung ke telinga nyambung, bukan yang nggak nyambung ya? Nyambung. Bahkan ke mata pun nyambung. Benar, Oh sampai iya mata. Kak. Iya, mata. Kayaknya baru tahu nggak dong. beres anatomi. Makanya kadang kalau nangis berair kan itu nyambung ke Ada saluran aja di tengah-tengah kan. Bukannya nggak nyambung ya? Nyambung kok. Nyambung, ada Nyambung. bahasa sih.
Tubelisasi. Cuman kalau ke mata nggak terlalu sih, tapi kalau ya, hidung, telinga itu kan nyambung banget. Nyambung juga mata nyambung ke hidung juga nyambung ke telinga, jadi hidung tuh nyambung ke semua. Nasolacrimal, tuba ductus nasolacrimal tuh. Tapi kalau tadi balik ke sampai masuk ke telinga mungkin nyemprotnya terlalu kenceng bisa jadi deh. Mestinya tuh nggak nyampe rasa ke telinga, asal kan disemprot dikit diarahin ke sinus yang bermasalah kan, terus keluar dari sebelahnya gitu kan ya, irigasi salin tuh. Nah mungkin kalau bisa jangan terlalu ditekan, yang penting alirannya keluar aja. Yang penting bisa keluar aja. Kalau terlalu kencang nanti ya benar bisa naik ke kuping kan, bisa bahaya buat bisa bahaya. gendang telinganya. Bisa tuli kan. Bisa perforasi. Biasa kalau misalnya kita habis berenang gitu Kak, atau Bang, kalau misalnya kita habis berenang terus kan kerasa tuh yang masalah itu cuma di telinganya doang, kadang di hidung nggak masalah, itu kenapa? Karena belum sampai hidung, baru nyampe di kuping aja. Iya, tinggal luar, belum sampai ke dalam. Oh ya, terus mau nanya, ini kan telinga, itu kan tulang ya? Apa sih malleus incus stapes itu? Nah itu kan tulang. Terus ada apa sih namanya rambut getar itu? Nah itu gimana caranya bisa kayak koneksi sih ke telinga juga gitu? Jadi aku masih bingung nih salurannya tuh kemana gitu Kak? Yang kayak enggak sih bentuknya? Iya, rambut-rambut itu saluran buat ngasilin suara atau gimana? Pokoknya intinya bulu rambut-rambutnya itu kan dia ikut getar sama getarin si tulang-tulangnya lain, terus dia balik ke saraf apa lupa lagi namanya. Jadi ditranslasiin dari getaran itu ke suara kan. Iya, jadi kan konsepnya kan pertama dari suara langsung ke telinga luar dulu, dan kena ke gedang telinga, geterin tulang-tulang oseus, malleus incus stapes. Dari sana nanti terus ke oval window masuk ke cochlea, nanti di cochlea itu dia bisa ngegeterin cairan endolim kalau nggak salah namanya. Dari endolim nanti rambut-rambut sana ikutan geter, terus ya udah deh dilanjutin ke saraf, ke otak, hasilin suara. Saluran yang ke hidung tadi? Oh, saluran hidung tadi itu dari tengah. Jadi kalau lu buka anatomi itu di sekitaran daerah tulang-tulang pendengaran tadi. Ada di yang kalau tulang oseus itu ada garis ke bawah, namanya tuba eustasi, itu untuk penyimbang suara sebenarnya. Penyimbang suara, penyimbang tekanan antara hidung sama telinga. Itu buat anak-anak yang masih kecil itu tubanya lebih datar biasanya karena emang kayak gitu sih. Jadi makin dewasa tuba di antara keduanya itu semakin tinggi, semakin horizontal gitu. Semakin vertikal maksudnya. I see. Kayaknya buat anak-anak kan lebih sering kena otitis media, infeksi telinga. Gak ada yang mau tanya-nanya lagi. Aku mau nanya pendapat kalian tentang santet atau ilmu kebal. Apa sih orang yang kebal? Jimat kebal gitu. Kalian menurut pendapat kalian gimana? Real atau enggak? Enggak percaya, enggak mungkin. Enggak mungkin banget. Absolut. Ya. Soalnya aku pernah sama dokter Sagiran, kalau yang pernah dengar tuh di Jogja terkenal dokter Sagiran, beliau spesialis bedah, sudah konsultan kalau nggak salah. Dia tuh nemu dulu ada sempat yang viral, ibu-ibu atau siapa gitu ya, pokoknya dia ada paku di dalam tubuhnya. Sama beliau kan di ronsen sebelum mau diambil tuh pakunya, ronsennya tuh katakanlah ada di kaki gitu misalnya. Udah tuh kan mestinya kalau beneran bukan santet gitu ya, orang mau beneran ada di situ dimasukin atau gimana caranya, dibelah masih ada di situ dong. Nah itu tuh enggak. Jadi setelah di ronsen dibuka sama dia, itu tuh kaki sama sekali nggak ada pakunya, pindah lagi ke tangan atau pindah ke dada, pindah ke perut gitu. Percaya deh. Keren juga. Gimana tanggapannya? Beliau juga sampai kena gangguan. Aku sih no. Emang ini emang harus ada gini loh guys, ada apa namanya? Beda pandangan gitu sih lebih tepatnya. Kalau kakak gimana Kak Jiju? Sebagai sesama koas dan Kaci sesama koas.
50-50. Sebenarnya kalau starting point kita udah percaya mah oke, maksudnya kayak ya udah kita percaya aja. Tapi kalau misalnya dari awal kita orang yang nggak percaya ya nggak ada juga nggak sih? Soalnya si beliau ini Dokter Sagiran itu emang jadi ini juga, beliau tuh apa semacam ustadz gitulah, memang rajin apa baca-baca ngaji segala macamnya. Nah awalnya juga beliau itu skeptis juga terhadap kasus case unik ini kan. Nah sampai beliau menghadapi sendiri itu udah berapa kali di ronsen ada, diraba, dilokalisir gitu ya, di marking tuh di pas mau dibedah itu udah yakin di situ, tapi giliran scalpel udah ngebelah itu tuh hilang sama sekali, dan pindahnya tuh bukan yang geser ya. Kalau misalkan fraktur gitu misalnya kan masih mungkin lah ada geser-geser dikit dari kemana, nah itu pindah ke tangan atau pindah ke tempat yang lain gitu. Ya, pada akhirnya beliau bilang ya percaya nggak percaya, tapi memang yang kejadian seperti itu tuh ada ya, take it with grain of salt aja. Emang dia kasusnya ya jarang diteliti secara ilmiah juga jarang. Tapi itu kakak-kakak tuh kayak ini gak sih, soalnya kan kok kan istilahnya baru semester kemarin ya apa tahun kemarin kan, tahun pertama tuh. Nah tahun pertama tuh kayak masih banyak yang kayak jadwal jam kos lah, kayak masih bisa main sama temen-temen gitu kan. Kira-kira kalau udah tahun kedua tuh gimana ya? Aku kayak butuh pandangan. Tahun pertama belajarnya apa aja? Biomedik, terus mekanisme pertahanan, mekanisme penyakit, pertahanan tubuh. Iya. Udah bahas ini belum? Blok-blok misalkan blok dermatologi, muskuloskeletal. Belum. Itu semester 3 ke atas. Oh, berarti emang kampus gua aja yang anomali ya. Hah? Oh. Nyiksa banget, Cok. Bukannya satu tahun satu tuh emang nggak boleh belajar penyakit gangguan. Benernya kalau gitu deh. Kalau tingkat 2 itu ya kayak tadi ya, tergantung kampus ya. Cuma kalau di zaman gua itu malah lebih enakan tingkat 2 ke atas sampai sekarang sih dibanding 1-2. Semester 2 gua emang rada gila sih. Karena kurikulumnya baru, di kurikulum dari kampus gua tuh gak tahu, iseng-iseng aja gitu buat yang lebih ekstrim. Tapi balik lagi sih ke jenis kampus ya. Kurikulumnya berapa tahun? Prekliniknya 4 apa 3,5? Sama. Maksudnya ini aja kurikulum belajarnya beda. Jadi semester 1 semester 2 gua tuh full kayak anatomi, histologi, fisiologi full dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi semua blok dipelajarin, tapi tanpa penyakit. Jadi bener-bener semua dipelajarin tapi tanpa penyakit. Itu aja sih. Jadi selanjutnya dari semester 3 ke atas itu full penyakit. Memang aturannya kayak gitu nggak sih? Soalnya kating-kating gua enggak, kating-kating gua tuh. Stas apa lu sekarang Bang Ri? Sekarang saraf. Udah tinggal habis saraf mata, habis ini UKM PPD guys, minta doanya guys. Oh my god, semoga ya. Bang. Harus top nasional Bang. September. Amin ya Allah.